nyokin, rumah belum jadi dan belum siap huni. Kali ini rumahnya belum jadi, belum jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Mak Rapi Bule. Apa kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah ya, masih bisa sapa teman-teman semua. Dan saya lagi kegiatan hari ini. Hari ini Mak tuh kegiatannya di rumah kontrakan ya. Teman-teman pasti tahu dari judulnya aja, cerita random di rumah kontrakan ya. Pokoknya tinggal di rumah kontrakan itu banyak suka dukanya, banyak senangnya juga gitu ya. Pokoknya banyak cerita deh ya selama tinggal di rumah kontrakan ini. Dan sekarang pun masih ya, emak tuh masih tinggal di rumah kontrakan. Jadi baru 2 bulan setengah ya, mau ke 3 bulan gitu. Dan ini teman-temannya si Dede lagi main kembang api. Terus emak juga punya kentang itu kentang frozen ya, punya kentang tuh 1 kilo. Nah si kentangnya itu di kulkas aja terus ya, terus emak goreng lah ya buat dimakan sama teman-temannya si Dede. Nah setelah selesai kegiatan goreng kentang sama main sama anak-anak tetangga, dan ini emak kedatangan paket. Ini tuh datangnya malam ya. Seperti biasa ini paket kue yang diorderin sama calon mantu ya. Calon mantu tuh tahu aja kalau emaknya tuh suka ngemil. Ini tuh buat temen ngopi ya. Ini tuh kayak bolu kopi gitu ya teman-teman. Pokoknya ini nggak terlalu manis. Pokoknya manisnya pas gitu ya. Kalau buat temen ngopi sih pas banget gitu, karena kan si kopinya udah pahit-pahit manis, dan ini juga bolunya juga bolu kopi juga gitu. Ini mah nggak tahu ordernya di mana. Pokoknya mah tuh tahu-tahu dikirim aja. Tahu-tahu suka udah datang barangnya baru dia tuh nge-WA. Suka, "Mak, tadi tuh ada order Grab," katanya dari Grab itu. Nanti tolong diambil ya, Mak. Biasanya suka kayak gitu. Tahu-tahu ini mah enggak, tahu-tahu udah datang aja baru ngomongnya belakangan gitu kan. Itu tuh suka belum mau buka kalau misalkan belum ada WA dari siapa gitu yang ngirim kue itu. Dan ini cerita keesokan harinya, Mak itu tadinya mau masak. Karena Abang Rapi mau ngajakin kita tuh makan, jadi ya udahlah. Akhirnya nggak jadi masak gitu ya. Oh, di Bapak Jatinegara Indah. Iya, Sotomi Jatinegara Indah enak tahu. Jatinegara Indah mah ada itu juga, ada soto itu, Nang. Ada soto santan. Udah ya, Nang, masuk kamu. Nang, ke Papa itu deh, motor Papa itu. Nah ini tuh kita mau jalan sarapan, dipikirnya bapaknya tuh kita mau makannya tuh di Sotomi Jatinegara gitu ya, di perumahan Jatinegara. Ternyata kita makan sotominya tuh di PIK ya, di perkampungan industri kecil. Nah ini dia, kita jalannya tuh gantian ya. Jadi kalau dari sana ada motor lewat kita berhenti. Jadi kalau misalkan kita yang jalan, yang di sana berhenti gitu ya. Jadi kalau mau ke PIK tuh kita ngelewatin si jembatan merah itu ya. Jadi kalau misalnya lewat sini tuh agak deketan gitu daripada kita harus muter lewat jalan raya. Itu tuh jauh gitu ya. Jadi kalau mau ke PIK tuh kita lewat jalan pintas, lewat jembatan besi itu. Nah, tahu kita udah nyampe aja ya. Ini ke Sotomi Bogor. Langganannya Abang Rafi katanya ini di PIK ya. Nah buat teman-teman siapa nih yang udah pernah makan sotomi Bogor ini, boleh di komen ya. Nah, siapa tahu kita tuh tetanggaan, rumahnya deketan ya, di daerah Kampung Rawa Badung ya, di deket PIK
perkampungan industri kecil, bukannya peaknya tuh Pantai Indah Kapuk, bukan ya. Itu tuh daerah elit, kalau kita tuh daerah padat penduduk gitu ya, tinggal di kampung gitu. Nah ini dia si sotonya, kita pesan 4 mangkok, jadi untuk Abang Raffi, Tete Eca, Tete Irma, Apih, sama Amih, sama emak gitu ya. Udah kebiasaan manggil sama ke dede tuh Apih sama Amih gitu, jadi sekarang tuh kalau ngomong ya Amih Apih aja gitu, jadi jarang gitu kalau manggil buat ke anak gitu ya. Jadi sekarang udah keseringan tuh buat ke cucu manggilnya. Dan ini dia si sotonya, tapi menurut emak sih lebih enakan soto yang di Jatinegara Indah ya, ketimbang di sini. Tapi namanya juga kalau lagi lapar ya enak aja sih. Emak tuh tadi sebenarnya udah ke dapur, udah mau masak gitu ya, cuman kata Abang Raffi gak usah masak lah katanya gitu, kita makan di luar aja mak kata gitu. Ya udahlah, akhirnya emak makan ngikutin Abang Raffi gitu. Terus emak juga bawa juga buat Tete Eca, karena di rumah nggak masak, jadi Tete Eca emak bawain juga sebungkus ya si sotonya. Tapi emak tuh udah terlanjur masak nasi di rumah gitu ya, takutnya karyawannya Bang Raffi mau makan nggak ada lauk juga gitu. Tapi kata Bang Raffi kasih aja Indomie sama telur, anak-anak mah katanya ntar juga dimakan kata gitu. Soalnya sayang kalau udah masak nasi terus nggak ada lauknya, pasti tuh si nasi kebuang takutnya gitu. Tapi nggak sampai kebuang sih, emak tuh kalau malam tuh jam 9 malam emak tuh suka bikinin nasi goreng gitu ya buat anak-anak itu. Tapi alhamdulillah sih nasinya habis ya, jadi anak-anak tuh beli lauk matang atau beli ayam KFC gitu loh, ayam chicken pinggir jalan gitu. Jadi anak-anak tuh lebih seringan makan kayak gitu. Jadi namanya anak-anak muda, kalau dimasakin sayur malah jarang dimakan gitu, mendingan makan ayam-ayam chicken gitu kalau anak-anak sih ya. Nah ini dia kita udah selesai, ini tuh di Pik ya, jalan ke Pik. Jadi ini kalau malam tuh ini rame banget, di kanan kiri tuh tukang dagang. Jadi Ama juga udah pernah kan ya nayangin video emak jajan di Pik ini. Dan karena emak tuh nggak masak hari ini, jadi pas sorenya tuh kita lapar gitu kan. Tadi tuh makan soto tuh siang ya, terus sorenya tuh mengajak jalanan Apihnya tuh untuk beli nasi bakar ini nih ya. Ini tuh adanya di Rawamangun. Jadi kemarin tuh mal lihat di TikTok nasi bakarin ini tuh laris banget, rame gitu ya pembelinya. Terus akhirnya mengajak si Apih, ya udah Pih kita ke Rawamangun yuk, kita beli nasi bakarin gitu kan. Penasaran sih rasanya seperti apa gitu kan. Ya udahlah akhirnya ajak ke sini. Ini tuh di Rawamangun ya, di pinggir jalan. Jadi tuh rame banget yang mesen, jadi ada dari ojek juga gitu ya, terus ada yang antri juga. Dan ini emak tuh pesen 3, buat emak 1, buat pak suami 1, terus buat Tete Eca 1. Kalau si dede tuh mintanya minta ayam pecel lele, jadi dia tuh sukanya tuh kulit ayam yang ada di pecel lele. Jadi dia tuh udah langganan tuh makan gituan kalau misalkan pas emak lagi nggak masak gitu ya. Padahal sih di kulkas ada ungkepan ayam gitu, ada ungkepan ayam, terus ada telur juga. Jadi si dede kalau pas emak nggak masak tuh ya udah goreng ayam aja, terus kalau nggak dadar telur aja gitu ya. Nah ini dia untuk si nasi bakarinya tuh emak pesennya tuh cumi sama teri ya. Terus ada telurnya juga separoh. Ini tuh harganya 26.000 ya. Menurut emak sih kemahalan sih ya dengan nasi bakar seperti ini gitu, dengan 26.000 kayaknya mahal banget gitu. Kemarin emak tuh beli 3 tuh 70-an gitu, 70.000, malah 70.000 lebih deh kalau nggak salah tuh di bonnya gitu ya. Jadi kemarin pas suami mesennya ayam, terus Teh Eca tuh cakalang sama teri gitu. Dan ini dia malam harinya, ini tuh malam, karena ini ceritanya cerita random, jadi ya udahlah tiap ada apa-apa mah videoin, tiap ada kejadian apa di videoin gitu. Jadi random ya ceritanya teman-teman. Jadi tuh ini tuh malam Imlek. Imlek tuh kemarin tuh hari malam Rebo kalau nggak salah ya.
Nah pas besoknya Imlek, nah ini malamnya itu banjir teman-teman, ya Allah, ini emak di rumah kontrakan dan itu dapur kitchen set emak tuh kebanjiran. Dipikir emak tuh nggak sampai masuk, padahal ini kan kamar mandi udah emak tanggul gitu kan, terus di depan pintu depan juga udah emak tanggul gitu, tapi kenapa banjir? Ternyata kemarin itu hujannya kan deras banget. Jam 12 malam tuh emak tuh udah matiin lampu, siap-siap mau tidur gitu kan. Ternyata pas emak mau ke belakang ke kamar mandi, kecubrak aja kaki tuh eh nginjek air di lantai gitu. Emak tuh kaget gitu, saking kagetnya emak tuh pengen nyelamatin TV dulu gitu, karena TV yang 50 in emak tuh adanya di tempat tidur gitu. Alhasil emak tuh teriak-teriak sama Pak suami, karena Pak suami tuh lagi nanggul depan juga karena udah deres banget hujannya gitu ya. Terus ada bocor juga ini di rumah, tapi percuma aja ditadangin pakai ember juga bocornya, karena banjirnya ini bukan dari got ya, dari hujan depan itu bukan, itu kan udah emak tanggul ya. Jadi keluar itu dari pori-pori ubin gitu, dari natnya ubin gitu, banjirnya itu gitu loh. Ya Allah, itu di depan udah kayak apa itu. Nah ini dia tuh ya, tuh teman-teman lihat kan ya, itu dari nat ubinnya tuh ada keluar air blok 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 tuh kan ya. Nah itu dia, emak tuh nyelamatin TV sama nyelamatin baju di kardus itu tuh, emak tuh langsung nelfon tukang minta dibawain esteger. Esteger tahu nggak, yang buat naik ke atas gitu ya, dari dia bikin dari apa sih namanya, dari kayu-kayu bekas gitu ya tuh si estegernya. Dan itu selamatin baju yang ada di dalam kardus. Coba kalau nggak PR banget itu, baju nanti kena banjir, emak kena harus nyuci itu yang bawah-bawahnya. Alhamdulillah keselamat itu ya, akhirnya selamat juga tuh si kardus udah ditekin ke esteger. Terus ini lemari kitchen set juga akhirnya ditanggul juga pakai itu ya, pakai hebel gitu. Pokoknya aduh sedih banget deh hujannya, banjirnya masuk ke dalam rumah. Dipikir tuh nggak sampai banjir karena udah ditanggul gitu, akhirnya ternyata keluarnya dari pori-pori dari nat nat keramik gitu ya. Dan ini keesokan harinya kita kan hari Rabu itu Imlek ya, dan ini hari Kamisnya emak tuh janjian sama nenek ya, sama Umi dari Bogor. Kita tuh janjian karena Tete Eca tuh nawarin kue ke teman-temannya, jadi kita tuh janjian di sini untuk ngambil kue pesanan gitu ya. Sekalian Umi juga mau ke Bogor, pengen jajan di Bogor Permai gitu ya. Jadi ini tuh hari Kamisnya. Jadi ini pokoknya cerita random ya teman-teman. Pokoknya ini panjang kali lebar ceritanya. Terus videonya juga sengaja emak panjangin durasinya juga biar sekalian tayang gitu ya. Biar di galeri handphone emak tuh nggak kepenuhan gitu ya. Udahlah emak tayangin aja. Pokoknya ini tuh cerita sedih ditinggal di rumah kontrakan. Pokoknya ada suka dukanya gitu ya, ada senangnya. Si Dede punya teman baru, terus kita juga punya tetangga baru gitu. Pokoknya ada suka dukanya, senangnya juga tinggal di rumah kontrakan. Pokoknya ini emak tayangin di YouTube ini. Pokoknya nanti kalau misalkan sewaktu-waktu inget tinggal di rumah kontrakan, nah inilah ceritanya di video ini gitu ya. Nah ini teman-teman, alhamdulillahnya tuh nggak hujan. Tadi tuh waktu mau berangkat jam 8 pagi dari Jakarta tuh udah gerimis. Dipikirnya tuh di alun-alun tuh hujan, ternyata nih alhamdulillah enggak gitu ya. Jadi ini kita udah mau ke depan karena Umi tuh udah nyampe dari Bogor, dari Cibatok. Emak bilang janjian aja di alun-alun gitu ya. Akhirnya Umi udah nyampe di alun-alun. Jadi kita sebelum balik lagi ke Bogor, jadi kita mau jalan-jalan dulu sama Umi ya. Nah ini dia, kita udah nyampe aja di Soto Kuning di Bogor Permai. Jadi Umi tuh di sini tuh pengen makan sate, terus Tete Eca pengen makan soto kuning gitu ya. Ini sama kayak soto kuning Pak Yusuf yang di Surya Kencana ya itu. Dan ini karena si Dede nggak mau makan di tempat soto kuning, jadi dia tuh nyari KFC ya. Jadi ini kita mampir dulu ke BTM buat cari KFC sambil kita juga cuci mata, siapa tahu ada yang kita beli ya, namanya emak-emak gitu ya.
Nah, Umi tuh kan ketemuan sama kita di alun-alun tuh nyewa supir ya, karena mobil kan nggak ada supirnya. Jadi karena Umi itu kata iseng jalan sendiri, akhirnya ngajak tetangga samping rumah. Suaminya Pak Guru ya, ini tuh Bitati gitu ya. Jadi kemarin itu Umi tadinya mau ngajakin Teh Nining, saudara emak ya, mantunya Uwa gitu. Mau ngajakin Teh Nining, Teh Ade, Uwa gitu. Ternyata Teh Niningnya itu lagi ada di rumah anaknya di Depok. Tadi juga emak pas pasang status lagi di kereta, Teh Nining juga komen gitu, sini Wak mampir di rumah Ines gitu kan. Terus emak bilang sampai kapan? Sampai sore katanya. Oh, emak bilang si Dede tuh pengen main di alun-alun gitu, takutnya keburu hujan juga gitu kan. Udah gitu kan kita mau COD-an juga sama Umi gitu ya, karena pesanan kuenya tuh dibawain sama Umi gitu, karena banyak yang mesen di Jakarta ya untuk si kuenya buatan Teteh Gita gitu. Nah, karena kemarin itu Umi nggak jadi ngajakin Teh Nining, ya udah akhirnya ngajakin Bitati. Kata Umi, Umi mau ngajak Bitati aja deh, kata, soalnya Teh Nining tuh udah beberapa hari nginep di rumahnya si Ines gitu. Nah, Ines juga nge-WA si Uwa, sini Uwa mampir ke rumah Ines gitu kan. Tapi kan si Dede pengennya main di alun-alun. Nah, kemarin juga setelah kita COD-an sama Umi, terus kita ke BTM. Nah, di BTM itu ngajak makan si Dede doang. Sekalian juga sih emak tuh pengen tahu BTM itu kayak apa sih mallnya gitu kan. Oh, ternyata sama kayak ITC gitu ya. Jadi harganya tuh udah ada bandrolnya gitu. Kayak tas ini nih harganya cuma 60.000. Tapi kalau di Jakarta kan, kalau ini tuh di Tanah Abang mau beli cuman 50 gitu. Kalau di Senen juga 50. Tapi kalau di BTM ini di Bogor tuh harganya 60.000 ya. Jadi ini tuh Umi tuh minta dibeliin tas gitu ya. Nah, dibeliin lah sama Tete Eca si tas ini gitu. Jadi kemarin tuh Umi tuh beli tas, terus beli kerudung, terus makan di Bogor Permai gitu ya. Terus dan ini setelah dari BTM, Umi ngedrop kita lagi di stasiun Bogor ya, di alun-alun Bogor, karena si Dede masih pengen main di alun-alun Bogor. Jadi kita itu rencana kita balik ke Bogor itu jam 2, karena si Dede itu pengen main lagi di alun-alun. Akhirnya kita tuh kemarin tuh pulang jam 3:30 dari stasiun Bogor ke Jakarta gitu. Nah, ini dia COD-annya, gerendongan barang-barang gitu ya. Tadinya tuh Tete Eca sama si Dede aja yang mau COD-an gitu. Temen kata Umi, kesian takutnya Eca tuh berat bawanya, katanya itu barang-barangnya. Soalnya Umi nitipin itu juga di situ, katanya selain kue Umi juga bawa, kemarin tuh bawa pisang uli 3 sisir, terus bawa sop iga 1 kilo katanya gitu. Terus bawain ikan cuek pindang tongkol bah abu. Terus bawa emak tuh pesen empal paru 1 kilo sama empal babat 1 kilo. Nah, itu yang berat tuh itu tuh bawaan titipan emak yang kemarin emak tuh nitip minta dibikinin gitu ya. Dan ini si Dede nggak mau pulang ternyata gitu ya, sampai 3:30 emak tuh udah panggil-panggil, takutnya tuh arah balik itu bareng sama karyawan yang mau pada pulang ke Bekasi gitu ya. Jadi aturan kan kalau kita jalan jam 3 nyampe Jakarta tuh paling juga jam 5 gitu, nggak berbarengan sama orang yang pulang kantor gitu. Nah, ini gitu kita itu berbarengan sama orang yang pulang kantor pas di Manggarainya. Nah, itu alhasil penuh banget ya. Tahu sendirilah kalau misalkan teman-teman yang suka sering bolak-balik naik kereta, kalau jurusan dari Manggarai ke Bekasi, Manggarai ke Cikarang, itu tuh padet banget orang-orang pulang kerja ya. Ini tuh masih di stasiun Bogor yang mau ke arah Manggarai. Nanti kita transit di Manggarai, baru kita naik ke jurusan Cikarang atau Bekasi ya, baru kita turun di Buaran.
Nah, oke deh teman-teman, cukup sekian dulu cerita random emak kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah meluangkan kuotanya. Jangan bosan-bosan terus bersilaturahmi di channel YouTube emak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.